Dari usia organisasinya, kalau silat ini kan sudah cukup lama. Sebelum kemerdekaan silat ini sudah ada. Dari organisasinya kita udah 74 tahun usianya. Jadi tanggal 18 Mei kemarin kita ulang tahun yang ke-74, pas atlet pulang dari Vietnam, 74 tahun, dan perkembangannya cukup bagus. Seluruh secara organisasi dulu, seluruh kabupaten kota di Indonesia ada organisasi pencak silatnya, bernama IPSI Kabupaten Kota. Kemudian di atasnya bernama IPSI Provinsi. Kemudian baru tingkat nasional namanya Pengurus Besar Ikatan Pencak Indonesia. Baru setelah itu internasional namanya Persilat, Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa. Jadi di Indonesia kita organisasinya sudah ada seluruh kabupaten kota. Kemudian untuk internasional kita berkembang terus. Organisasi kita sudah ada di 82 negara. Cukup bagus perkembangannya. Cuman belum terdaftar di NOC masing-masing negara, itu yang belum kita usahakan untuk ke depan. Secara organisasi kita ada berkembang cukup bagus di bawah kepemimpinan yang sekarang ketua IPSI-nya adalah Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, dan internasional presiden persilatnya, Persilat namanya, Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa, presidennya juga Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo merangkap dua, satu dia sebagai presiden internasionalnya, yang kedua sebagai ketua IPSI-nya di Indonesia. Organisasi berjalan terus cukup bagus, ada kongres, ada rapat-rapat, ada seminar, kemudian pelatihan-pelatihan. Kemudian secara teknis silatnya, silat ini berkembang di Indonesia, tentu yang mengembangkan adalah guru-guru silat. Guru-guru silat, misalnya saya guru silat di Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia. Kemudian ada organisasi, ada ketua, ada organisasi. Nah, ketua organisasi inilah mengembangkan silat di unit-unit latihan, di sekolah, di kampung-kampung, di seluruh Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia. Dia berkembang dengan sendirinya. Untuk di luar negeri, orang merantau. Pergi merantau, kemudian dia kembangkan, dia bekerja di satu tempat, di satu negara, dia latih, dia kembangkan silat perguruan dia. Kemudian yang lain juga di provinsi lain juga berkembang. Akhirnya dia berkumpul menjadi satu, membuat wadah organisasi di sebuah negara. Nah, perguruannya juga macam-macam. Jadi ada SHT, ada Perisai Diri, Satria Muda Indonesia, bermacam-macam perguruan. Ada Setia Hati Terate, ada Tapak Suci. Yang berkembang di Afrika misalnya ada dari Al-Azhar, perguruan Al-Azhar, ada dari Tapak Suci. Kemudian pengurus-pengurus ini menggabung satu, membuat suatu federasi di sebuah negara tersebut. Kemudian baru masuk orang-orang asli dari situ. Nah, kemudian berkembang, akhirnya orang-orang asli di situlah yang menjadi pengurus, menjadi pelatih, menjadi berkembang lah terus. Sekarang yang sangat berkembang di Uzbekistan. Uzbekistan itu sangat bagus. Dia mulai dari pelatih yang didatangkan, sekarang dia yang mengurus diri sendiri, dia udah bisa jadi pelatih. Karena dia rajin ikut mengikuti event, ikut berlatih. Dan seperti itu juga di Rusia, di Belanda apalagi. Di Belanda perguruan pencak silat itu seluruh daerah sudah ada. Dan pelatih-pelatihnya adalah orang-orang Belanda sendiri. Kemudian dia tambah ilmu, ada orang Indonesia yang datang ke sana atau mengadakan seminar. Di Inggris juga begitu. Jadi dia berkembang, dia berjalan terus. Seperti belajar silat, dia berkembang, dia tidak akan bisa stop, dia akan berkembang terus, berjalan terus ke mengalir seluruh dunia. Dan itulah pencak silat sampai hari ini, sehingganya berbentuklah sebuah organisasi. Organisasi inilah yang namanya Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia dan Internasional Pesilat, yang bercita-cita untuk masuk kepada Olimpiade, dipertandingkan silat ini pada level Olimpiade. Makanya harus dirintis pekerjaan itu, bernamalah Road to Olimpiade, yang kita membutuhkan bantuan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah ini sekarang lagi digarap antara Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia dengan Kemenpora. Pak Zainuddin Amali sudah sangat setuju untuk membantu mengembangkan pencak silat menuju Olimpiade. Untuk menuju Olimpiade tentu harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya saya nggak begitu persis. Setiap negara itu harus terdaftar, berapa benua harus terdaftar, berapa negara, kalau nggak salah itu 72 negara, 73 negara, atau berapa negara. Nah, yang kesulitannya sekarang adalah pencak silat itu sudah ada, misalnya seperti di India. Pencak silat ada di India, tapi kan belum terdaftar di NOC-nya. Seperti di Afrika belum terdaftar, di Amerika belum terdaftar.
Yang baru terdaftar itu berapa negara sudah. Nah ini jadi ada pekerjaan, satu menyusun road to Olimpiade dengan teknis pencak silatnya berkembang, yang satu bidang organisasinya bagaimana dia terdaftar. Yang paling sulit lagi adalah bagaimana promosi pencak silat itu berkembang. Ini seiring semuanya. Promosi itu adakan event, adakan festival, ada pemberitaan-pemberitaan, ada petunjuk-petunjuk, ada peraga secara visual, secara YouTube atau video atau teknis. Kita datangkan tim atraksi untuk keliling dunia untuk inilah pencak silat, inilah Indonesia, inilah salah satu pencak silat budaya bangsa. Jadi sekali jalan ini semuanya, sekali jalan sekaligus prestasi diambil. Prestasinya itu dalam bentuk Olimpiade. Karena di pencak silat tadi itu kan prestasi ini kan aspek keempat. Di pencak silat itu ada 4 aspek. Aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek olahraga. Aspek olahraga inilah yang sekarang dikemas dalam bentuk pertandingan-pertandingan. Dan inilah di Indonesia di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia, di bawah KONI. Nah ini berkembang, kemudian kita dibantu oleh negara dalam di Menpora, khususnya Kementerian Olahraga. Tentu adalah peranan penting dari Ketua Umumnya sendiri. Ketua Umum IPSI, Pak Prabowo, sudah maksimal untuk menggerakkan pencak silat ini untuk bisa keliling dunia, malahan juga bisa mengirim-ngirim pelatih ke seluruh dunia. Permintaan dari Ketua Umum Pak Prabowo, di Paris itu sekurang-kurangnya kita bisa eksibisi atau penampilan saja. Nah, makanya lagi dikemas oleh tim pencak silat kita, pengurus IPSI kita pencak silat di Paris, mengadakan event di sana. Jadi kan persyaratan untuk menuju Olimpiade harus ada eksibisi, ada penampilan dulu, eksibisi 2 kali eksibisi baru bisa lolos. Nggak tahu pada Paris pada Olimpiade tahun berapa nanti, tentu ada target yang harus kita capai. Untuk itu kita benahi dulu ini semuanya, harus bergerak dalam 2 tahun ini. Bagaimana mengemas pencak silat bisa tampil dalam bentuk penampilan-penampilan atraksi lah, atau seperti mencontohkan kejuaraan pencak silat seperti apa di Paris nanti. Walaupun itu tidak diperlombakan dari pertandingan, nggak jadi masalah. Yang penting di Paris sudah ada pencak silatnya. Dan kemudian di seluruh dunia, seluruh negara-negara yang sudah ada silatnya, segera diperjuangkan untuk terdaftar di NOC negara masing-masing. Kita butuh PBIC, butuh bantuan dari pemerintah, khususnya kepanjangan tangan kepada Kementerian Luar Negeri di KBRI setempat untuk memperjuangkan pencak silat itu dimudahkan terdaftar di sebuah negara. Nah itu walaupun di internasional itu di dalam ADRT internasional, kewenangan tertinggi itu ada 4 negara, penentunya itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi yang boleh memilih presidennya 4 negara ini. Nah ini kita berharap dari pemerintah Malaysia, Singapura, Brunei juga ikut membantu bagaimana Road to Olimpiade ini lebih dipermudah. Nah tentu di Indonesia yang lebih peranan utama dari Indonesia, kita dibantu oleh KBRI sekurang-kurangnya memperkenalkan silat di negara yang belum ada pencak silatnya. Kemarin tahun 2021, 2020 sebetulnya kita sudah pasti untuk berangkat untuk mengisi kegiatan di Kolombia, di New Zealand, di daerah tetangga dari Kolombia. Tapi karena COVID kita batalkan semua kegiatan itu. Timnya sudah siap, kemudian orang yang berlatih sana juga sudah siap, termasuk ke Kanada. Karena di negara Amerika Latin pencak silat masih kosong. Jadi kita akan mengisi di situ. Mudah-mudahan tahun ini kalau COVID sudah hilang, ya mudah-mudahan Kemenpora di bawah Pak Zainuddin Amali kerjasama dengan pengurus besar IPSI bisa memberangkatkan tim ke negara-negara Amerika Latin tersebut supaya dipermudah. Kemudian kita dibantu oleh KBRI untuk mendaftar. Yang paling bagus sekali adalah memperkenalkan ke masyarakat setempat. Setiap 17 Agustus ada acara pencak silat di seluruh KBRI di seluruh dunia. Ini yang paling wah seharusnya. Nah, dan ini sudah berjalan di Eropa. Dan inilah berkembang. Silat itu dia berkembang terus. Guru-gurunya ada, turunannya kepada murid-muridnya, dan ilmunya tetap abadi, tidak dirusak.
organisasinya yang tinggal dibantu. Jadi guru dari Satria Muda Indonesia dibantu oleh organisasi yang bernama Pengurus Besar IPSI, dibantu oleh KONI, dibantu oleh negara, dia bisa memberangkat kemudahan-kemudahan. Secara teknis ilmu silatnya tetap dari guru, tetap dari perguruan. Tapi organisasi, pembiayaan lain-lain kita berharap banyak dari pemerintah supaya pencak silat ini lebih cepat melambungnya. Selama ini pencak silat berkembang atas usaha daripada perguruan-perguruan masing-masing. Jadi perguruan masing-masing, anggotanya pergi merantau kerja di sebuah negara, dia kembangkan silat di situ. Nah, kalau seandainya kita pernah ada satu negara seperti di Afrika Selatan, kita dibantu full oleh Kemenpora waktu itu mengembangkan silat di sana. Kita dikirim pelatih, dibiayai semuanya dan dibentuk silat di sana. Kemudian terakhir kita kirim ke negara Nigeria. Itu jadi ada beberapa negara yang sudah dibantu oleh Menpora untuk mengirim pelatih. Lebihnya pelatih yang bekerja di sebuah negara, merantau, cari penghidupan, silat berjalan terus. Kita tidak punya data khusus berapa jumlah pelatih itu. Nah, tapi di setiap perguruan, karena di PBIPSI itu kan ada sertifikat pelatih nasional. Orang hanya tentang peraturan dia kuasai, tentang teknik silat tentu ada di perguruan masing-masing. Jadi kalau PBIPSI mengirim pelatih ke luar negeri, satu kita lihat dia mumpuni nggak di perguruannya. Kemudian dia ikut penataran nasional nggak, supaya dia tidak ansih perguruan dia. Supaya paham juga dengan peraturan nasional, peraturan internasional. Baru dia paham bisa kita kirim. Jadi jumlah pelatih itu memang sebetulnya sudah ribuan. Nah, cuman kan tidak bisa kita kirim semuanya, tergantung permintaan dan tergantung fasilitas yang disediakan. Nah, memang ada kelemahan permintaan pelatih dari Indonesia, kelemahan-kelemahannya itu cukup banyak. Rata-rata pelatih kita tidak pandai berbahasa Inggris. Tapi itu tidak menjadi hambatan, toh selama ini berkembang bisa-bisa aja, dia berjalan terus. Alangkah baiknya juga ada pelatih ini dibekali dengan bahasa yang bisa dikuasainya. Ya, peraturan itu belum disahkan di Kongres Persilat bulan Juli ini berkenan, tapi sudah digunakan di ini dan kita sebetulnya sudah mengikuti juga peraturan tersebut. Memang kontroversi banyak tentang peraturan tersebut. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kontroversi itu sudah dicatat semuanya supaya menjadi peraturan itu diketok palu, disahkan untuk digunakan pada kejuaraan dunia dan kejuaraan SEA Games berikutnya. Ya, yang kemarin ini baru level atlet SEA Games kita mengetahuinya. Sementara atlet untuk seleksi di daerah lainnya belum tahu. Nah, belum banyak. Apalagi wasit juri yang diberangkatkan. Wasit juri yang diberangkat dari Indonesia juga tidak tahu peraturan tersebut. Nah, yang tahu itu baru hanya pelatih. Kan pelatih dia latihkan kepada atlet, kita menggunakan peraturan baru seperti ini. Dan kita seleknasnya juga sudah menggunakan peraturan tersebut. Ya, tapi memang masih belum sempurna. Masih ada perbaikan-perbaikan tentang peraturan tersebut. Ya, di PBIPSI sendiri kan juga satu pencak silat itu tidak murni untuk pertandingan aja. Pencak silat itu adalah budaya bangsa. Satu untuk bidang prestasi harus dikejar, dia berprestasi. Tentu yang kedua tentang budaya, dia harus berkembang di seluruh dunia, orang mengenal Indonesia melalui pencak silat. Nah, ini kita jaga sampai hari ini. Tentang prestasi, bagaimana negara lain berkembang. Tentu kalau yang bidang untuk mengembangkan kebudayaannya, dia senang. Negara lain mengembangkan pencak silat lebih hebat. Ya, bagi yang mengolah prestasi, dia stres. Kita kalah. Jadi dua-duanya berkembang dua-duanya nih. Kalau yang fokus kepada kebudayaan, negara lain juga berprestasi bagus dengan silat, dia akan tepuk tangan. Ternyata pencak silat dipelajari oleh banyak negara. Berhasil ya. Bagi yang mengkhusus fokus kepada prestasi, saya kalah. Ternyata negara lain setelah dikembangkan silat, kita kurang. Nah, kekurangannya ini tentu banyak yang perlu dikoreksi. Jadi bukannya berkembangnya di negara tetangga kita itu lebih bagus dengan enggak. Kalau silat tetap sumbernya dari Indonesia lebih masif lah. Secara prestasi kita masih banyak kesempatan. Toh Asian Games aja kalau kita fokus untuk mengambil 14-nya bisa diborong semuanya.
Dan itu bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Ya, dan itu memang murni kok. Bisa dilihat di TV atau di YouTube permainan-permainan atlet. Nah, untuk ke depan kita masih peluang sangat besar. Ya kemarin di Vietnam kita belum berhasil, banyak faktor. Yang terbesar adalah non teknis, bukan secara teknisnya. Jadi secara non teknis ya sudah terjadi. Ke depan non teknis ini harus diperhitungkan dan harus dipelajari matang-matang. Kalau benar-benar kita menuju kepada Olimpiade. Saya dengar dari Pak Prabowo akan ada kejuaraan Menhan Cup, pesertanya dari TNI AD di seluruh Indonesia. Kemudian ada festival internasional akan diadakan juga di Jakarta pada bulan Desember. Itu untuk Indonesia. Kemudian untuk internasional yang resminya adalah bulan Juli ini ada kejuaraan internasional, kejuaraan dunia bertempat di Malaysia, di Malacca kalau nggak salah. Satu tentang peraturan ini tidak seluruh perguruan paham. Perguruan silat rata-rata mengajarkan bela diri. Ya, dia lebih banyak kepada bela diri. Tentang pertandingan, betul-betul anak didiknya yang mempelajari peraturan pertandingan. Kemudian diadopsi, disesuaikan. Itu kendala pertama. Berarti langkahnya harus ada sosialisasi peraturan yang masif kepada level perguruan di setiap kabupaten kota. Yang kedua, event yang diadakan oleh kalender-kalender tetap ada tapi jarang. Karena faktor dana. Faktor dana, tapi silat termasuk beruntung event nasionalnya masih ada tiap tahun. Tapi bagi provinsi, nah, kita lihat menjelang PON, ambil data. Apakah Kalimantan Tengah ada kejurnas setiap tahun? Kemudian Kalimantan Utara atau di beberapa provinsi kita ambil, ataukah di Papua Barat. Jadi kita lihat di situ. Nah, kalau untuk nasional kita masih ada sumber dana dari ketua umum. Kalau di tingkat provinsi kita minta ke KONI, KONI pun sangat terbatas karena cabang olahraga yang dikelolanya begitu banyak. Jadi dia berjalan dengan kemampuan dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang event itu terbatas. Jadi event yang ada di tingkat nasional yang berjalan rutin dibantu oleh pemerintah bernama O2SN, yang sekarang bernama KOSN. Jadi Komite Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Itu rutin, dibiayai oleh negara, oleh Mendiknas. Kemudian dari Menpora bernama PPLP, dan itu terbatas orangnya. Nah, itu level-level pelajar. Sementara untuk prestasi yang kejurda antar juara-juara, nah ini sangat terbatas. Mudah-mudahan ke depan pemerintah ikut membantu membangun olahraga. Membantu dalam arti minimum diwajibkan setiap cabang olahraga itu di setiap kabupaten kota ada kejuaraan kabupaten kota setiap tahun 1 kali. Tingkat provinsi 1 kali. Tingkat nasional 1 kali. Cukup 1 kali aja dulu. Kalau ada rezeki negara kita lebih bagus, 2 kali bagus. Nah, itu kendalanya. Kendalanya adalah mempromosikan pencaksilat. Bagaimana pencaksilatnya diketahui oleh banyak orang di seluruh dunia. Kalau di Indonesia orang udah tahu pencaksilat, nggak mungkin tidak. Saya berharap adanya bantuan negara kepada media-media, khususnya kepada bidang humasnya. Misalnya kepada Top Score dikasih bantuan oleh negara, supaya orang seluruh anggota dewan di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota di Indonesia membaca berita olahraga, menggugah berita olahraga. Ini harus dibantu oleh negara, setiap media swasta ini, supaya orang lebih banyak membaca tentang olahraga, bagaimana memajukan olahraga. Nah, kalau di pencaksilat kendalanya yang saya lihat kendala itu tidak ada, nggak begitu kelihatan lah. Dia berjalan terus tapi silent. Kejuaraan ada, pelatihan ada, tiap hari ada. Saya pulang dari sini, kumpul membuat tim hebat malah untuk keliling dunia. Sore malam ini. Tapi itu di perguruan saya sendiri. Dan tempat-tempat lain juga begitu. Jadi kegiatan itu akan ada terus.
ada terus. Tapi kita mau meniuskannya seperti apa? Jadi kendalanya itu adalah harus ada campur tangan negara untuk membangun prestasi. Membangun prestasi, satu sarana dan prasarananya harus ada, dan dimudahkan setiap kejuaraan itu menggunakan fasilitas negara di setiap kabupaten kota. Menggunakan gedungnya, menggunakan fasilitasnya, dan dibantu peralatannya. Supaya orang sering, atlet kalau tidak jarang bertanding ya jarang lah, nggak dapat atlet hebat. Karena yang kedua peraturan nggak tahu juga dia nanti kan. Kemudian sediakan untuk penataran-penataran itu tambahan. Nah, kendalanya nggak begitu. Yang kendala paling berat itu adalah untuk kita mensiarkan pencak silat ke seluruh dunia. Karena itu butuh biaya. Sementara biaya itu lebih banyak selama ini dipikul oleh ketua umum aja. Pak Prabowo sendiri yang pikul dananya. Nah sekarang mudah-mudahan dia masuk kepada 14 olahraga unggulan. Mudah-mudahan pencak silat dibantu oleh negara dalam rangka Road to Olimpiade.